Assalamualaikum. Saya di sini akan membahas lagi Samsung Gear S2 first look gitu kan. Ini watch face ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari watch face, ketika kita bosan atau ingin mengganti watch face, kita bisa menahan ini. Kita tahan, nanti akan ada seperti ini. Kita bisa memilih yang lainnya. Kita bisa memilih dengan bezel ya, dengan bezel ataupun dengan touchscreen juga bisa. Ada yang memang ada yang bisa kita stylishkan ataupun kita edit sesuai dengan apa yang kita mau. Ada juga yang tidak bisa, seperti ini tidak bisa. Contoh yang stylish kita bisa pilih bagaimana maunya kita watch face gitu kan, dengan kita memutarkan bezel. Kalau ini harus kita putar dengan bezel karena tidak bisa selain dengan bezel. Contoh kita ingin yang seperti ini yep. Atau yang ini ya, kita bisa tinggal oke. Nanti dia akan berubah seperti ini yep. Itu terserah kita bagaimana kita impressingnya impressnya terhadap watch face sesuai dengan model kita. Selanjutnya ada, kita geser ke kanan, ada aplikasi dan juga phone setting. Yang untuk pertama kali setting ya, di dalam settingnya ada pertama display. Displaynya watch face di sini. Ini sama saja, tinggal kita rubah tadi dari luar juga bisa, dari lewat pengaturan setting juga bisa. Selanjutnya watch always on. Ketika watch always on, nah tapi ini akan mengkonsumsi baterai berlebih. Tapi kalau misalnya memang kita perlu ya tidak jadi masalah. Nanti ketika kita balik ke tombol rumah, ketika kita begini kan, ketika kita gesturnya kita matikan, dia akan muncul watch face nya. Ketika kita gini kan hidup lagi ya. Seperti itu watch face nya saja. Selanjutnya kita balik lagi ke setting display ya. Tadi watch face, brightness juga kita bisa ini kan, kita bisa nyalakan brightness-nya. Font juga sama, tinggal kita pilih saja. Bisa kita tinggikan turunkan brightness-nya. Selanjutnya vibrations, sensitivitas boleh bisa kita pilih, ada strong, weak ataupun no one. Kalau untuk menghemat baterai biasanya kita pilih no one ya. Selanjutnya ada long buzz, jadi memang bergetar itu cukup lama durasinya, sampai 5 detik untuk long buzz tersebut kalau kita nyalakan. Selanjutnya ada device. Di sini ketika kita mengepres double home button, tetek, itu apa yang akan terjadi. Maka di sini ada, kalau kita pencet 2 kali, bisa ke recent apps ataupun alarm ataupun Bloomberg ataupun body kalkulator dan lain-lain. Selain itu wake up gesture. Ini on, jadi ketika kita gini kan mati dan kita gini kan nyala lagi. Itu namanya wake up gesture. Tergantung sesuai kebutuhan kita akan pakai apa enggak. Selanjutnya call, voice answer, kita bisa nyalakan voice answer-nya on apa tidak. Jadi ketika ada panggilan masuk, itu kita bisa tinggal menjawab answer and then akan menyambung kepada headset Bluetooth kita. Selanjutnya connection. Samsung Gear S2 mempunyai 3 koneksi. Yang pertama Bluetooth, setelah itu Wi-Fi, NFC. Yang biasanya kita pakai Bluetooth untuk mengonekkan ke HP smartphone kita. Ataupun Wi-Fi. Wi-Fi biasanya kita pakai untuk jarak jauh. Contoh kita HP-nya kita taruh di kamar atau kita taruh di rumah, jamnya kita bawa di lain tempat, dan ketika jamnya terkonek oleh koneksi Wi-Fi, maka kita bisa mengatur ataupun kita bisa membaca notifikasi yang masuk ke telepon lewat Wi-Fi tadi tersebut. Jadi walaupun teleponnya atau handphonenya kita di lain tempat, bisa kita baca dengan dengan Wi-Fi tadi. Selanjutnya di connection screen lock, bisa kita juga screen lock, terserah. Nanti pakai, ada pin ya. Di sini cuma satu doang opsinya, pakai pin, terserah. Nanti kita kita setting sendiri. Input, ini keyboardnya. Biasanya cuma Samsung keyboard doang, dan ini ya hanya sekedar keyboard Samsung saja, dan bentuknya bukan QWERTY tapi 3x4 keyboard. Selanjutnya, ini fitur yang paling saya suka di dalam Gear S2 ini, power saving mode. Jadi sampai
saat ini Samsung sebelum memakai power saving mode ini, Samsung sudah mengklaim bahwasannya jamnya ini bisa dipakai sampai 2-3 hari untuk masa aktif ya, bukan standby. Kalau standby mungkin sampai 4 hari. Nah, ini apalagi ditambah dengan fitur tadi apa namanya itu, fitur Samsung power saving. Oke, selanjutnya gear info ya, ini about device, reset gear atau debugging. Oke. Yap. Selanjutnya ada application. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat aplikasinya apa saja yang sudah terinstall. Ketika kita ingin menginstal aplikasi, kita harus terkonek dengan Samsung ataupun dengan smartphone kita via Bluetooth gitu kan. Contoh get more applications. Oke, harus terkonek dengan Bluetooth terlebih dahulu. Oke. Nah, ini bisa manfaatnya bezelnya sangat banyak sekali ya. Karena saya sangat suka sekali dengan Samsung Gear S2 ini. Walaupun memang lebih kecil daripada Gear S1 ataupun Gear S, tapi saya suka karena memang bezelnya ini very stylish gitu kan. Jadi kita tidak perlu lagi ketika kita mengklik dengan tangan ataupun dengan touchscreen sehingga menutupi S-Voice, contoh menutupi aplikasi-aplikasi. Maka kita putar dengan bezel, nanti contoh setting, kita klik tengahnya setting. Oke. Nah, kita masuk ke setting seperti itu. Yap, satu lagi yaitu widget ya. Ini yang terakhir. Jadi ketika kita menggeser semuanya ke sebelah kanan, tadi aplikasi sudah. Ketika kita menggeser bezel ke sebelah kanan, itu ada beberapa widget. Contoh seperti steps gitu kan, ataupun keseharian kita yang nyambung koneksinya nyambung dengan S-Health. Setelah itu ada agenda kita apa saja. Setelah itu ada cuaca kita, ketika kita terkoneksi dengan Bluetooth smartphone kita bisa melihat. Selanjutnya ada musik, dan jangan lupa musik ini tidak ada speakernya, jadi kita harus dengan Bluetooth headset gitu kan, seperti Jabra, atau bisa kita pakai Plantronics and anything. Oke. Selanjutnya sensor detak jantung. Ya, ketika kita pencet atau ketika kita touch seperti ini, kita sentuh seperti ini, maka di belakang ada sensornya akan menyala seperti itu. Nah, sensornya akan menyala. Nah, ini sensor detak jantung ya, ada terletak di belakang kamera. Sensor detak jantungnya, dan ini ya ketika kita nanti akan tersambung dengan S-Health biasanya yang melakukan aktivitas seperti running ataupun apa, biasanya akan tersambung dengan S-Health. Oke, seperti itu. Selanjutnya dan masih banyak kita bisa menambah widget di sini. Apa yang kita tambah? Alarm kah? Oke, kita tinggal klik dan dia akan menambah widgetnya di alarm sini. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menambah widget yang lain, bisa kita tambah quick start ataupun ini S-Health ya. Jadi kita bisa tahu berapa banyak kita minum hari ini, kita bisa tambahkan, atau coffee seperti itu. Oke, selanjutnya ya sebenarnya tidak terlalu penting, dan juga kalender mungkin ya, ketika kita memiliki beberapa schedule di kantor, kita bisa membuat schedule lewat kalender di sini. Oke. That's all. Thanks for watching.